Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabat di mana saja berada. Hari ini kita bersama pengurus ataupun pimpinan Persatuan Remaja Islam Kota Tanjung Balai dengan pengurus Pemuda Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Mari sahabat-sahabat kita dengarkan bagaimana tanggapan mereka tentang kinerja Bapak Kapolres Putu Yuda SHSIK selama aktif di Kota Tanjung Balai. Oke sahabat-sahabat, mari kita dengarkan. Selamat siang sahabat semua. Siang. Besok insya Allah kemungkinan dan kita lihat sudah persiapan di kantor Polres kita, Polres Tanjung Balai, bisa sambut Kapolres baru kita, Bapak Triadi. Namun dalam hal ini yang ingin saya tanyakan kepada sahabat yang ada di sini tentang Bapak Putu Yuda. Selama aktif Bapak Yuda ini di sini untuk menegakkan hukum ataupun memberikan keamanan kepada masyarakat Kota Tanjung Balai. Menurut Bapak melihat kinerja Pak Putu Yuda ini bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh abang dan kita yang dikenal dengan Ucok. Kalau tanggapan saya mengenai hasil kinerja dari Bapak Kapolres Putu Yuda yang beberapa saat lagi akan meninggalkan Kota Tanjung Balai menuju tempat tugas yang baru. Perubahannya alhamdulillah di masa-masa akhir beliau menjabat menunjukkan satu prestasi besar kan. Tertangkapnya berapa kilo ya, 30 atau 50 kilogram sabu kemarin. Iya, terbongkarnya sindikat itu. Nah, sudah gitu ada juga kegiatan giat pagi saat lantas di bawah pimpinan Bapak Putu juga semakin baik. Cuman sekedar juga saya kasih masukan kepada Bapak Kapolres yang akan datang, yang akan menempati posisi yang tidak ada di Tanjung Balai. Saya menghimbau agar ada dua hal yang ingin saya himbau. Ada beberapa sekolah yang sangat riskan di Kota Tanjung Balai ketika pada saat pulang sekolah, Pak. Jadwal pulang sekolah. Beberapa kali saya pernah melihat ada oknum remaja juga tidak berpakaian sekolah. Itu istilahnya dipalak anak sekolah pulang sekolah. Jika mereka tidak mengkasih atau jika terjadi insiden mungkin di senggol-senggolan dalam kelas, mungkin mengadu di luar, itu dipukul sampai berdarah. Dan itu pernah juga saya anjurkan kepada Kapolres sebelumnya agar setiap pulang sekolah itu ada beberapa petugas dari kepolisian untuk menjaga di setiap pintu-pintu gerbang sekolah yang ada di Kota Tanjung Balai, khususnya SMP dan SMA itu. Dan juga ada masukan lagi untuk meminimalisir lagi begal atau perampasan HP yang tidak terpantau sebenarnya, karena reaksi itu kemungkinan pelaku itu spontan karena melihat kondisi HP itu pegang si korban. Malam saya ingin ada polisi patroli itu dengan menggunakan sepeda lebih humanis. Lagi pula juga kan setiap persimpangan yang ada di kota kita ini, baik di Simpang Jalan Cokro yang rawan aktivitas kegiatan masyarakat kan, di Simpang Jalan Cokro, perempatan Ganesha ya, perempatan Ganesha, sering terjadi juga di simpang di daerah Tekap, sering terjadi juga di samping kantor DPRD Kota Tanjung Balai, yaitu Jalan Gereja. Nah, seputaran jalan gereja itu sering terjadi. Nah, untuk itu alangkah lebih baiknya kan, karena kota kita ini kecil, kemungkinan kalau ada petugas Bang dari Simpang 4 ya, lapangan pasir sampai ke Simpang 4 Ganesha, terus ada lagi dari Simpang 4 Tengku Umar sampai Simpang 4 jalan gereja atau Imam Bonjol, dua orang itu bertemu di ujung, adakan komunikasi juga dengan pedagang-pedagang kaki lima di situ, ada pendekatan apa. Saya rasa bisa diminimalisir kejadian begal-begal malam itu di jalanan.
Nah, untuk itu juga kan terima kasih lah yang sudah sebesar-besarnya atas kerjasama dari Bapak Putu kepada kami. Sangat saya apresiasi kinerja beliau. Banyak perubahan yang terjadi juga di Kota Tanjung Balai. Siapapun yang melaksanakan tugas memang tidak ada yang sempurna. Ada terdapat kurang sana sini. Cuman Bapak Putu, jika dia ada kesempatan, ada waktu, dia sangat welcome kepada kita. Sangat orangnya juga sangat, ya gimana ya, orangnya juga diajak ngobrol, komunikasinya baik, beserta juga Pak Wakalnya juga baik, berkomunikasi. Pak Kasatnya juga, salam dulu sama Pak Kasat, sudah lama tidak ketemu. Nah itu aja Bang sementara dari saya, sekedar usulan mungkin ya, usulan, karena kejahatan ini kebanyakan selain narkoba mungkin ada penculikan anak, tapi kalau begal ini biasanya reaksinya spontan ini Bang, spontan ketika jalan mungkin kan lihat korban lengah megang HP bisa ada peluang, jadi nggak terorganisir yang kemungkinan. Dan juga bisa juga meminimalisir ranmor juga kan, di parkiran sekarang ranmor sangat berani sekarang, di halaman rumah juga berani mengambil kendaraan kita. Itu aja Bang, saya kembalikan kepada Bang Dika. Terima kasih dari pengurus pemuda Muhammadiyah. Baik sahabat-sahabat, mari kita bincang-bincang, tanyakan pendapat dari sahabat kita, saudara kita, Bapak pimpinan persaudaraan remaja Islam Kota Tanjung Balai. Selama Pak Putu Yuda bertugas Tanjung Balai, menurut secara analisa apakah secara sepengetahuan Bapak ataupun Pak Beli, tindakan prosesnya apakah memang efektif? Ya, terima kasih kepada Abang Anda Cok ya biasa dipanggil. Menurut saya pribadi, saya mengenal pertama sekali, baru sekali saya jumpa. Saya pertama sekali jumpa dengan Bapak Putu ini, orangnya sangat bagus lah. Istilahnya kalau berkomunikasi, karena saya pun pernah juga beraudiensi sama Bapak itu kan. Menurut saya kinerja Bapak ini, menurut saya pribadi sangat membawa perubahan. Artinya seperti kata Abang Anda tadi ya, dari Muhammadiyah, bahwasanya sudah berhasil, yaitu menggagalkan penyelundupan ataupun penyebaran narkoba yang lebih entah berapa 30 kilo mungkin kan. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kita bahwasanya memang di bawah kepemimpinan Bapak Putu ini berhasil menggagalkan sabu-sabu ini. Dan harapan kita tidak hanya menggagalkan itu saja, artinya tidak hanya bisa menangkap sabu-sabu juga, namun juga harus bisa menangkap yang penyebar, baik itu penyebar, pemakai bandar sekalipun, itu harus juga bisa. Artinya kalaulah memang Tanjung Balai ini ingin bebas dari narkoba, harus betul-betul lah istilahnya memberantas narkoba tanpa tebak pilih. Artinya kita apalagi pada zaman sekarang ini kan, kita mengkhawatirkan terpengaruh nanti para remaja-remaja ini, pemuda-pemuda ini. Itu harus kita elakkan. Dan itu pun tidak bisa lepas dari kerjasama dengan pemerintahan ataupun masyarakat setempat. Dan setelah itu ada lagi perubahan-perubahan yang dibawa, yaitu tentang memberikan kenyamanan dan ketertiban. Cuman ini ada masukan lagi nih, masukan yaitu tidak jauh beda sih. Masukan ini tentang kemacetan. Ini yang sering terjadi. Yang paling sering itu terjadi di titik tentang depan Menara 5. Itu satu. Yang kedua di Simpang Alteri. Baru yang ketiga yang rawan di Siti Silom. Nah, ini untuk masukan kepada Bapak Kapolres yang baru. Lebih giat lah, artinya lebih bisa menurunkan bawahannya untuk menertibkan ataupun mengamankan jalannya
mulusnya jalan, artinya tidak ada lagi kemacetan. Mudah-mudahan di kepemimpinan yang baru ini bisa lebih memperdulikan jalan dan bisa lebih memprioritaskan yang namanya jalan tidak macet lagi. Artinya ada petugas di situ, petugas yang menertibkan supaya tidak terjadi lagi kemacetan, terutama pagi. Mungkin itu saja saya pribadi. Terima kasih. Ya, itulah sahabat-sahabat tadi bincang-bincang singkat kita dari pimpinan Satuan Remaja Islam Kota Tanjung Balai yang serta pengurus Pemuda Muhammadiyah Kota Tanjung Balai. Semoga apa yang disampaikan sahabat-sahabat kita ini, pemerhati Kota Tanjung Balai ini dapat didengar pada pemerintah, khususnya Polres Kota Tanjung Balai, khususnya Bapak Kapolres yang baru, nilai baik terus buat Pak Butuh khususnya yang telah bertugas ke tempat lain, khususnya di Asahan. Oke sahabat-sahabat, nantikan video kami selanjutnya, itu biasa pembahasan yang dari isu lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.